nyiapin baju lebaran. Nah, hari ini kita akan, IELTS ketiga ya dengan judul Flexing Under Pressure, Mastering Stress Management and Adaptability. Sebelum kita mulai, perkenalkan teman-teman, aku Hanifah Ajeng Supartiwi, teman-teman bisa panggil aku Hanifah. Aku Program Officer di Decoding Indonesia. Kita langsung aja ya, seperti biasa, rules selama sesi instructure lead session. Diharapkan teman-teman nanti fokus secara penuh, kemudian pastikan koneksi baik dan selalu on kamera, raise hand atau chat jika ingin bertanya, kemudian mute jika tidak berbicara, tidak mengganggu keberlangsungan sesi, mengisi feedback setelah dipersilakan dan pastinya berpartisipasi aktif. Nah, for your information aja, jadi nanti aku di sini akan menyediakan 2 Tokopedia gift card untuk teman-teman yang beruntung ya, lumayan buat war takjil nanti ya. Jadi, pastikan teman-teman, mengikuti sampai sesi ini berakhir dan pastinya buat teman-teman yang, berpartisipasi aktif nanti akan mendapatkan penambahan nilai, gitu. Nah, tujuan pembelajaran di hari ini, teman-teman nanti diharapkan mampu untuk, menelaah konsep stres itu tuh apa sih gitu ya, kemudian pemicunya, serta dampaknya terhadap well-being atau kesejahteraan gitu ya. Kemudian nanti diharapkan juga teman-teman itu bisa beradaptasi nih dengan mengelola stres gitu ya, apalagi di perkuliahan gitu ya. Kemudian yang ketiga, nanti diharapkan mampu mengimplementasikan adaptabilitas untuk mengelola stres. Nah, materi yang akan disampaikan hari ini ada 3 ya. Jadi yang pertama, apakah teman-teman lagi stres? Ya, nanti kita cari tahu. Kemudian gimana sih cara ngelola stres gitu ya. Dan yang ketiga, gimana sih cara kita itu adaptasi dalam mengelola stres gitu ya. Kita mulai ke bagian pertama. Nah, aku pengen tahu dong, biasanya teman-teman kalau stres itu gara-gara apa sih? Boleh komen di kolom komentar dong. Coba ada yang mau sharing nggak? Atau ada yang mau open mic? Biasanya kalau stres tuh gara-gara apa sih kalau boleh tahu? Oke, overwork seharian gak ngomong sama orang. Ada lagi? Ini kayaknya ekstrovert ya, harus banget ngomong sama orang. Ada lagi? Nggak punya uang. Ada lagi? Boleh yang lain? Dari 48 orang, baru berapa orang nih yang ngisi? Biasanya stres tuh gara-gara apa sih? Atau, "Maaf Kak, aku nggak pernah stres seluruh hidup aku," gitu ya. Wah, itu keren banget tuh, perlu diacungi jempol ya, kalau yang belum pernah stres, minta berguru ya. Coba, kena WA kematian. Ada lagi? Dari 48 orang, apakah cuma segini? Ada lagi? Wah, banyak ya. Banyak kerjaan, ngoding ya. Deadline-nya berantakan, tugas, ngerjain laprak, ada lagi? Banyak kerjaan, rata-rata gara-gara kerjaan ya. Kucing rewel. Ada lagi? Lost track terus? Ada lagi? Dari 49 orang, kira-kira kalau stres tuh gara-gara apa sih? Pengen tahu? Selain kerjaan, tugas gitu ya, nih kayak ini kucing rewel atau, "Kak, gajah aku rewel." Ada yang mungkin melihara gajah. Ada lagi dari 49 orang yang ngerasa stres tuh gara-gara apa sih biasanya? Kurang healing, kehabisan tajil. Oke, nah buat teman-teman, yang masih mau ngisi kira-kira, biasanya teman-teman stres tuh karena apa? Silakan ya. Jadi nanti kita tahu nih gimana caranya kita tuh bisa, beradaptasi gitu ya dengan stres kita gitu. Gimana cara kita tuh bisa, mengobati lah gitu ya, cara stres kita tuh gimana sih gitu. Nah, kita sambil lanjut dulu aja ya buat teman-teman yang masih mau ngisi silakan, nanti akan kita bahas. Nah, ini for your information lagi ya, jadi ini tuh fakta mengejutkan gitu ya, kalau katanya 46% Gen Z mengatakan selalu merasa stres dan cemas, ya dan lebih mencengangkannya persentase persentase stres perempuan itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki.
Contohnya aja, siapa yang tadi malam overthinking? Ayo ngaku. Biasanya para cewek-cewek nih, aduh overthinking ada aja gitu ya yang dipikirin, yang dibikin overthinking tuh ada gitu ya. Makanya, persentase perempuan di Gen Z itu stresnya itu lebih tinggi ya, 53% versus, 39%. Kalau dibandingkan sama milenial gitu ya, eee, kelahiran 97 ke atas gitu ya, itu katanya stresnya lebih kecil. Nah, jadi buat teman-teman di sini yang lagi ngerasa stres ya atau sering stres, tapi nggak tahu gimana cara manage-nya, kalian ada di tempat dan waktu yang tepat hari ini. Oke, nah aku mau ajak teman-teman nonton video dulu ya. You are not your thoughts. Every day, we have thousands of thoughts, emotions, urges, memories, and feelings. From the time we wake up in the morning, all throughout the day, to when we lay down to sleep at night. No matter who we are, we all have thoughts swirling around in our heads. We even think and feel in our dreams. Often, we don't realize how many thoughts we are having, and we get lost in them. Sometimes we're not even aware that we're thinking. We seem to be swimming in a sea of our own thoughts. When we are surrounded by our thoughts, it's easy to get caught up in them and react automatically, sometimes in ways we don't even mean to react. We might hold on to some thoughts, even when we don't want to, and it can feel like our thoughts are overwhelming. But thoughts are not facts, and they are not always true, even if they seem to be. Next time you feel caught up in your thoughts, try paying attention to them with curiosity and not judgment. It doesn't matter if they are true or false, right or wrong, just notice them. How fast or slow are they? Are they all very different from each other? Or perhaps you're having the same ones over and over again. Maybe they're even focused on one theme. Some of these thoughts may be unwanted. But instead of reacting to them, notice what happens to your body sensations and your emotions when you have these thoughts. Perhaps you will notice if they are bringing you closer to or further away from what is important to you or the goals you have for yourself. Observing your thoughts is a skill that takes practice, like playing an instrument. Sometimes it'll be easy for you to be able to notice and respond to your thoughts. Other times, you might have to work really hard to get some distance from them. You might even have to keep letting go of the same unwanted thought over and over again. But don't give up. Keep trying. Oke, nah dari video yang diputar ya dikatakan bahwa kita tuh bukan pikiran kita, ya. Terkadang kita suka meng-underestimate diri kita sendiri gitu ya, apalagi pas dihadapkan dengan kondisi yang kurang menyenangkan ya, baik dari misalkan, eee, dari sisi pendidikan gitu ya, atau misalkan kayak tadi, "Duh aku nggak punya uang Kak," gitu ya, stres gitu, kehabisan tajil gitu ya. Atau misalkan kalau di, kuliah gitu ya, misalkan matkul kalkulus gitu ya, proposal tugas akhir, tugas-tugas yang bikin nangis, pokoknya kepala tuh rasanya kayak pengen meledak gitu ya. Nah, itu tuh ternyata namanya perilaku kita itu namanya stres, ya. Nah, kemudian sebenarnya apa sih stres itu gitu ya?
Stres itu ya cara manusia bereaksi terhadap perubahan, peristiwa, situasi yang mungkin kita itu kaget gitu ya dalam menyikapinya. Misal nih, dari SMA yang bisa lulus bareng, taunya di kuliah ada yang harus ngulang kelas gitu ya, atau ada yang stres ketika harus berhadapan dengan situasi baru di perantauan ya. Mungkin di sini ada teman-teman sebagian yang merantau ya. Jadi stres itu bukan hal melulu yang negatif sebenarnya, tapi ya itu adalah reaksi kita dalam menemukan sebuah hal baru gitu ya. Nah, di sini aku pengen tahu lagi ya sebelumnya, aku kan udah tanya ya biasanya hal apa sih yang biasanya bikin teman-teman stres. Nah, sekarang aku pengen tahu, apakah di sini teman-teman ada yang lagi stres dan kita, polling aja ya kira-kira level stres teman-teman ini ada di level berapa sih kalau 1 sampai 5 gitu ya. Aku coba bikin poll dulu. Oke, sudah terlihat pollnya? Boleh diisi kira-kira teman-teman itu yang sekarang lagi ngerasa stres banget ada di level berapa sih? Level 1 itu biasa aja dan level 5 itu stres banget ya. Jadi boleh tuh di polling, level 1 udah mulai banyak nih. Level 1 itu yang paling enggak stres ya, level 5 itu paling stres. Coba dari 51 orang, kira-kira berapa banyak sih yang lagi stres sekarang? Wah, level 1 paling banyak nih. Anti stres-stres club ya kalau di kelas ini kayaknya. Boleh ya, level 1 sama level 2 ini paling banyak. Level 3 ada lagi yang belum mengisi? Oke, level 1 paling banyak. Seberapa stres sih teman-teman saat ini? Nah, itu level 1 yang paling biasa aja. Level 5, wah ada 1 orang nih. Level 5. Ada lagi? Jangan malu ya ngisinya. Ada lagi? Sudah? Baru 37 orang dari 53? Dari 50 berarti? Dari 50 orang? Atau ngerasa lagi nggak stres? Oke, masih ada lagi? Oke, kayaknya cukup. Ada yang mau ngisi lagi? Oke. Terima kasih ya teman-teman udah mau, ngisi seberapa stres sih teman-teman saat ini. Nah, kemudian, eee, apa sih yang teman-teman lakuin ketika stres gitu ya? Aku pengen coba cari 2 orang ya secara random di sini untuk share kira-kira yang dilakuin ketika stres tuh apa aja sih? Kita cari siapa? Atau ada yang mau raise hand sebelum disebutkan namanya? Healing-nya itu ngapain? Ada? Oke, tidak ada. Jadi aku mau coba panggil yang namanya nama depannya dari V. Ada Vinis, siap? Vinese, ada? Apa nih panggilannya? Ada Venis, Venise, siapa nih? Adakah yang nama depannya huruf V?
Halo, apakah ada? Oh, mic-nya nggak bisa on. Oke, aku coba yang lain aja ya. Kita cari lagi siapa yang mau sharing dari S. Saiful ada? Saiful Rahmat? Wah, langsung menghilang. Adakah Syafaat Akbar? Saiful Rahmat ada? Hadir, hadir. Oke, boleh. Panggilannya siapa nih? Saiful atau Rahmat? Saiful aja, Kak. Oke, Saiful. Pengen nanya dong, eh, kalau misalkan Saiful pernah stres nggak sebelumnya? Pernah. Pernah. Kira-kira apa sih yang dilakukan Saiful waktu lagi stres? Biasanya saya suka istirahat dulu, terus dengerin musik, atau main gitar gitu. Atau enggak, mainin kucing di rumah. Oke, nah abis ngelakuin itu rasanya gimana tuh biasanya? Biasanya tuh stresnya udah berkurang gitu. Gitu. Oke, terima kasih ya Saiful udah mau sharing. Kita Sama-sama. cari satu orang lagi. Oke, dari yang nama depannya huruf L, apakah ada Lydia? Apakah ada Lydia? Ada, Kak. Oke. Boleh sharing apa sih yang pernah stres nggak sebelumnya Lydia? Pernah. Biasanya kalau lagi stres itu untuk menghilangkan stres biasanya scroll TikTok, Kak. Selain scroll TikTok ada lagi nggak? Twitter, baca tweet horor. Oke, berarti anaknya medsos banget ya. Iya. Nah, setelah lihat medsos gitu ya, apa sih yang dirasain Lydia? Stresnya berkurang kah atau makin stres gitu? Berkurang, cuman bisa kepikiran lagi. Oke, makasih ya Lydia udah mau sharing. Makasih, Kak. Oke, nah sebelumnya juga ya teman-teman kan tadi ada yang jawab di kolom komentar gitu ya, yang bikin stres gitu ya. Nah mungkin di sini juga teman-teman yang lain melakukan sesuatu gitu ya, biar stresnya itu berkurang gitu ya, atau misalkan stress release-nya main medsos kayak tadi gitu ya, biar stresnya itu agak mereda sedikit ya, walaupun nanti ya ada kemungkinan kepikiran lagi gitu ya. Nah, selain yang tadi mungkin ada beberapa orang yang ketika stres itu reaksinya ada yang nangis gitu ya, ada yang ngerasa capek banget gitu ya, nggak ngelakuin apa-apa tapi kok aku tuh capek banget ya gitu ya. Kemudian ngerasa khawatir, kemudian ngerasa sedih gitu ya, atau ngerasa bersalah sampai gagal fokus gitu ya, nggak bisa kerja, nggak bisa belajar gitu ya. Nah, jadi itu tuh ya reaksi normal kita gitu ya, setiap orang pasti beda-beda. Nah, kira-kira apa aja sih sebenarnya pemicu stres itu gitu ya? Yang pertama, bisa jadi manajemen waktu yang buruk gitu ya. Tadi teman-teman komen di kolom komentar, "Duh tugasnya numpuk," gitu ya. Ada yang tadi kalau nggak salah baca, ada yang bilang belum bisa ngatur waktu dengan baik gitu ya. Nah, walaupun mungkin terlihat simpel gitu ya, hanya sebatas waktu doang, tapi itu ternyata bisa bikin kita stres itu gitu ya, karena kerjaan jadi numpuk gitu ya, tugas mungkin nggak selesai gitu ya, tuduh-tuduh yang lain nggak dikerjain. Nah, kemudian bisa jadi pemicu stres lainnya adalah merasa di luar kendali atas diri gitu ya. Kita nggak tahu nih apa yang lagi kita rasain gitu ya. Kita nggak tahu nih apa yang lagi kita lakuin.
Kemudian yang ketiga itu selalu berkata iya, ya. Ada mungkin di sini people pleaser ya disebutnya. Jadi nggak bisa banget nolak orang gitu ya. Dimintain tolong padahal kita lagi sibuk banget, ya udah deh gitu ya, boleh. Taunya tuduh kita yang lain terbengkalai gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kurang memberi waktu untuk diri sendiri. Mungkin, ada beberapa orang yang masih kadang berpikir, "Ah, me time buat apa?" Gitu. Nah, tapi ternyata ketika kita memberi waktu buat diri sendiri, buat me time gitu ya, buat healing sendiri kemana itu tuh bisa berpengaruh banget ke menekankan stres kita gitu ya, bisa mengurangi stres kita. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang lagi, ngerasa stres gitu ya, tadi ada yang di level 5 gitu ya, level 4. Syukur-syukur tadi yang, level satunya banyak gitu ya. Jadi mungkin di sini teman-teman lagi nggak begitu stres gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya akan selalu seperti itu. Tapi ketika teman-teman ngerasa stres gitu ya, pasti ini dari 4 poin ini kira-kira, manajemen waktu teman-teman udah baik belum? Terus, lagi ngerasa di luar kendali diri teman-teman nggak gitu ya. Misalkan ada yang lagi sering mood swing gitu ya, ada yang lagi ngerasa sedih gitu ya. Jadi, coba disadarkan dulu dirinya, "Aku tuh kenapa sih sebenarnya selama ini?" Gitu ya. Kemudian kira-kira teman-teman selalu berkata iya nggak gitu ya ke orang lain. Mungkin bisa jadi itu yang jadi pemicu stres gitu ya. Dan yang terakhir yaitu, perhatikan nih kira-kira teman-teman merhatiin diri sendirinya udah pas belum gitu ya, kira-kira diri sendirinya udah diperhatiin atau belum, gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi ngerasa stres, pastiin 4 poin ini apakah memang tidak ada atau salah satu dari mereka gitu ya, dari 4 poin ini ada yang lagi dirasain sama teman-teman, gitu ya. Nah, ada yang bisa tebak ini hewan apa? Coba boleh di kolom komentar. Macan tutul, ikan, tuyul, ayam, ada lagi? Paling kepalanya beda. Ini udah trust issue ya. Ada lagi? Ya, ini adalah namanya motul ya, monyet tutul. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Nah, selain 4 poin tadi gitu ya, pemicu stres, ternyata ada lagi nih sebenarnya pemicu stres yang lain yang sebenarnya itu paling bahaya gitu ya, apalagi sekarang di zaman media sosial gitu ya. Namanya itu FOMO, ya pasti teman-teman juga udah nggak asing ya sama yang namanya FOMO gitu. Tiba-tiba ikut-ikutan war tiket Coldplay atau yang paling terbaru itu Taylor Swift gitu ya, nggak salah sebenarnya gitu ya. Kemudian ada yang work kromboloni, ada yang work kromboloni sampai kemana mana atau milk bun dari Thailand. Nah, itu kan lagi rame banget ya beberapa minggu terakhir. Kemudian rencana healing tapi modalnya pinjam dulu 100 gitu ya. Atau demi Instagram estetik liburan all the time gitu. Wah, orang ini kok liburan mulu ya? Taunya eh liburannya itu modalnya hasil pinjol gitu. Kita kan nggak ada yang tahu ya karena kan di Instagram, di TikTok gitu ya, itu hanya menampilkan ya apa yang kita pengen tampilin gitu ya, yang bagus-bagusnya aja gitu ya. Nah, kita kan kadang suka bilang FOMO gitu ya, ah dia mah FOMO doang gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih FOMO itu gitu ya? Nah, jadi FOMO ini adalah rasa takut tertinggal gitu ya. Kalau kata aku sih biasanya disebutnya latah gitu ya. Jadi takut tertinggal informasi terhangat atau momen di sosial media yang lagi rame itu kayak gimana gitu ya. Ya tadi lagi-lagi misal, lagi rame PS5 nih ya buat tim-tim cowok gitu ya, wah PS5 baru keluar nih gitu ya, banyak yang beli, banyak yang nge-war gitu. Padahal ya sebenarnya nggak butuh gitu ya. Atau, beli HP boba padahal belum butuh-butuh banget gitu ya, wah ini ada yang terbaru nih gitu ya, orang-orang udah punya kok aku belum punya, beli ah gitu ya. Atau war tiket konser padahal nggak hafal lagunya gitu ya.
Atau FOMO apalagi nih yang biasanya nular? Coba ada yang FOMO FOMO pengen beli skin, ada lagi coba FOMO apalagi sih biasanya yang mungkin teman-teman ada yang pernah ngerasain mungkin? Iya, haus validasi bisa gitu ya, karena kalau di media sosial sekarang kan, kalau nggak update tuh disangkanya nggak hidup gitu ya. Kayak, "Ini akun tuh kok nggak pernah update," gitu ya, "ini orang masih ada atau enggak?" Gitu ya. Coba, kira-kira FOMO apalagi sih sebenarnya yang sekarang gitu ya lagi dirasain? Belajar banyak bahasa pemrograman. Ini kira-kira, eee negatif atau positif nih belajar banyak bahasa pemrograman? Kalau sampai hatam sih kayaknya nggak apa-apa ya, tapi kalau setengah-setengah kan kayaknya sayang juga. FOMO kripto, ada lagi yang lain mungkin dari, eee, ciwi-ciwi biasanya FOMO itu, FOMO masuk informatika. Dari power balance, ini kelahiran tahun berapa nih pernah ngalamin power balance? Oke, nah pastinya juga di sekeliling teman-teman juga, "Ah, dia mah FOMO doang," gitu ya, atau mungkin ya nggak apa-apa gitu ya teman-teman, pernah ngerasa FOMO gitu ya, lebih ke kepo gitu ya, misalkan kayak yang nge-war Kromboloni gitu ya awal-awal atau Milk Bun gitu. Nah, jadi ya FOMO itu tuh sebenarnya ada rasa takut tertinggal gitu ya di dalam diri kita terkait apa sih yang lagi rame sekarang gitu ya. Nah, itu bisa jadi adalah, pemicu stres gitu ya. "Duh, aku belum nyobain Kromboloni, aku belum nyobain Milk Bun," gitu ya. Terus apalagi, "Aku belum punya gelang power balance," gitu ya, jadi kehidupan aku tidak seimbang gitu misalkan. Nah, tadi FOMO gitu ya, terus gimana sih caranya biar kita tuh nggak FOMO lagi, Kak? Misalkan gitu, atau kita tuh pengen ngurangin FOMO karena banyak banget nih tren yang masuk, tapi kok dompetnya tipis gitu ya, nggak bisa ikutan semua trennya gitu. Nah, jadi jawabannya adalah mungkin kita bisa ikut menjadi JOMO gitu ya, atau joy of missing out gitu, atau disebut rasa cukup atas apa yang kita miliki saat ini gitu ya. Gimana sih caranya? Yang pertama pastinya berhenti membandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman gitu ya, apalagi mungkin sekarang lagi ngerasa quarter life crisis gitu ya, melihat rekan-rekan yang lain, kok orang lain tuh udah ada di posisi ini ya gitu, udah jadi miliarder misalkan di umur 20 tahun gitu. Tapi kok aku masih kuliah gitu ya. Nah, itu coba, berhenti membandingkan gitu ya, karena kan kita nggak tahu ya dia misalkan jadi miliarder di umur 20 tuh apa yang dilewatinnya gitu ya. Setiap orang ya pasti akan punya, jalannya masing-masing. Iya bener ya, porsi tiap orang tuh pasti beda. Nah, yang kedua itu lebih memperhatikan penggunaan waktu. Ya, kayak tadi kan pemicu stres salah satunya kita tuh nggak bisa memanage waktu kita sendiri nih gitu ya. Makanya mungkin ada yang ngerjain tugasnya masih kelabakan gitu ya, sampai begadang gitu ya. Ada yang belum bisa menyeimbangkan antara organisasi sama tugas gitu ya, sama yang memang benar-benar urgent. Jadi biar, FOMO kita menurun gitu ya, biar, pemicu stres kita menurun, lagi-lagi coba perhatikan nih, kira-kira teman-teman mengelola waktunya udah baik atau belum, gitu ya. Kemudian yang ketiga, mencoba berkata tidak, ya. Berkata tidak tuh nggak haram kok teman-teman, nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalkan memang teman-teman lagi nggak bisa gitu ya maaf gitu ya, menolak secara halus gitu ya. Buat, misalkan ada yang minta tolong ke teman-teman gitu ya. Jadi ya 3 itu ya, menjadi JOMO, yang pertama adalah berhenti membandingkan diri, yang kedua perhatiin lagi penggunaan waktu teman-teman udah baik atau belum, ya, dan yang ketiga berani berkata tidak, gitu ya. Nah, kalau barusan JOMO, kira-kira kalau masih muda tapi udah sakit pinggang disebutnya apa coba? Iya, jomblo. Siapa yang jomblo di sini? Ya bener jompo ya, ada yang udah ngerasa jompo di sini? Habis pulang kuliah sakit pinggang gitu ya. Nah, ini dia ya, jadi stres itu, ada 2 teman-teman.
ada yang berdampak positif dan negatif ya. Tadi FOMO masuk informatika gitu ya. Nah, kira-kira ini masuk eustress atau distress nih ya. Singkatnya, eustress adalah stres yang berdampak positif dan distress adalah stres yang berdampak negatif. Ya, jadi misalkan di sini teman-teman, wah aku lagi stres nih. Nah, kira-kira stresnya apakah memang stres yang bisa berdampak positif atau memang stres yang berdampak negatif? Ya, contoh eustress tuh misalkan nih, teman-teman pindah ke kota lain buat kuliah misalkan gitu ya, yang pada merantau gitu ya. Duh stres banget nih gitu ya, atau enggak culture shock gitu ya dari misalkan dari, Bandung ke Surabaya gitu. Bandung dingin, terus Surabaya tuh panas gitu. Ya itu sebenarnya stresnya ya stres positif gitu ya, karena kita ada di tempat baru buat apa? Buat ngejar mimpi kita gitu ya, buat, kuliah gitu ya. Tapi misalkan kalau contoh di stres, misalkan nih, teman-teman dikasih beban pekerjaan, dikasih, beban tugas gitu ya yang numpuk, "Duh aku kayaknya nggak kuat nih kuliah," gitu ya. "Duh kayaknya aku salah nih masuk informatika." Nah ketika kita mengutuk diri kita sendiri gitu ya, "Duh nggak bisa nih," gitu ya. Nah itu masuknya stresnya adalah stres yang negatif gitu ya, bikin kita jadi nggak semangat, jadi loyo gitu ya. Nah, jadi pasti ini teman-teman ketika stres, apakah memang stres itu membawa positif ke diri teman-teman atau memang si stres itu jadi bawa negatif ke diri teman-teman gitu ya. Nah, kira-kira kalau FOMO tadi masuknya ke eustress atau distress? Coba ada yang mau jawab nggak? Ada mungkin pendapat lain tergantung kondisi. Nah, gimana coba? Contohnya FOMO yang masuk ke eustress seperti apa, distress seperti apa? Ada yang coba Ferdian mau open mic? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, oh, Alvin, silakan. Baik Kak, Mhm, suara saya sudah terdengar Kak? aman-aman. Kalau menurut saya, eustress itu yang tadi disampaikan oleh Kakak adalah stres yang berdampak positif. Contohnya seperti kita belajar suatu bahasa pemrograman, di sana kita ingin bisa untuk, menguasai bahasa tersebut walaupun, kondisi itu agak stres dalam masa pembelajaran, tetapi, dengan kita belajar itu, kita bisa, mmm, menuju apa yang ingin kita cari di dunia kuliah tersebut, yaitu kita bisa menguasai bahasa pemrograman itu. Walaupun, di dalam, perjalanannya kita merasakan stres di dalamnya. Tapi, di samping itu yang membuat kita semangat dalam, menuju, apa yang ingin kita capai, seperti itu. Sedangkan kalau di stres tadi yang disampaikan adalah stres yang berdampak negatif, pada diri kita. Contohnya seperti, tugas yang sebenarnya kita itu punya tugas yang biasanya kita sudah bisa untuk mengaturnya dengan adanya tugas-tugas baru, contohnya kita terlalu banyak mengikuti organisasi dan kegiatan-kegiatan lain yang jadinya itu membebani diri kita sendiri, eee, yang berdampak bukan membuat kita lebih semangat, malah kita bingung untuk mengambil yang mana terlebih dahulu, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Alvin, penjelasannya sangat amat komplit ya. Ada lagi satu orang yang mau menyampaikan pendapatnya? Boleh? Ada lagi? Boleh, Febri? Ya Kak, kalau menurut saya tadi kan FOMO itu bisa maksudnya ke stres atau distress itu pastinya tergantung ya kalau menurut saya. Karena kalau FOMO-nya ke hal yang positif, misal kayak kita sekarang di bulan Ramadan, kita FOMO buat
beribadah gitu ya, ikut-ikut tren buat posting video, terus ketika kita beribadah itu kan pastinya menjadi hal yang positif. Terus FOMO yang bisa ke dalam distress itu ya sebenarnya banyak yang tadi sudah dijelaskan, ketika kita pengen war tiket yang Coldplay ataupun ikut-ikut tren TikTok yang kadang sebenarnya nggak perlu ataupun terlalu mengikuti tren itu kan menjadi hal yang sebenarnya distress atau tidak perlu. Itu sih menurut saya, Kak. Oke, mantap. Terima kasih ya Febri ya. Nah, benar ya yang dikatakan Alvin gitu ya, Febri ya, sebenarnya akan selalu ada dampak positif sebenarnya ya. Misalkan nih FOMO-nya tadi kalau Alvin bilangnya eh FOMO bahasa pemrograman, tadi kayaknya ada juga nih di atas yang FOMO bahasa pemrograman. Oh, ini Iqbal ya, Iqbal bilang FOMO, belajar bahasa pemrograman. Ya sebenarnya kan apalagi kalau di informatika gitu ya, bahasa pemrograman itu akan terus terupdate gitu ya. Kalau misalkan kita nggak FOMO mengikutinya, ya mungkin bisa jadi kita yang malah tertinggal gitu ya. Kalau misalkan memang ya itu masuk ke eustress gitu ya, FOMO-nya, it's okay ya malah itu bagus gitu, itu akan berdampak positif untuk diri kita sendiri. Tapi ya lagi-lagi ketika kita FOMO-nya ke hal yang mungkin cenderung negatif gitu ya, ya itu malah akan merugikan diri kita sendiri gitu ya. Makasih ya Alvin sama Febri. Nah, ini ada sedikit quotes gitu ya dari Han Sally. It's not stress that kill us, it's our reaction to it. Ya, jadi sebenarnya ya bukan stres yang bisa mengganggu pikiran kita tuh, karena kan tadi ya lagi-lagi stres itu ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Tapi gimana kita cara mereaksi itu? Kalau dulu mungkin ini sedikit sharing gitu ya. Aku pernah dikasih sedikit apa ya analogi lah gitu ya. Misalkan nih teman-teman lagi di lampu merah gitu ya. Nah, ketika angka, angka lampu merahnya itu mulai sedikit, udah mulai diklaksonin tuh, udah tidit 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 gitu ya, padahal ya belum waktunya gitu ya. Nah, sebenarnya di kondisi itu kita tuh bisa ngambil, 2 pelajaran gitu ya, apakah memang kita mau ngambil hal yang positif atau yang negatif nih sebenarnya di lampu merah itu. Hal yang positifnya, oh mungkin orang-orang tuh klaksonin aku, ngasih tahu nih bentar lagi hijau. Tapi kalau misalkan kita ngambil sisi negatifnya gitu ya, nih orang tuh apaan sih belum juga merah, belum juga hijau, udah klakson-klaksonin, berisik banget gitu ya. Jadi akan selalu ada reaksi kita mau ngambil positif atau negatif terhadap apa yang lagi kita hadapi gitu ya. Jadi sebenarnya balik lagi ke diri kita gitu ya, kita mau ngambil hal positif nggak dari apa yang kita pelajarin, dari apa yang kita hadapin gitu ya, atau ih ya ampun kenapa ini susah banget gitu, udahlah aku mau nyerah aja gitu ya. Itu ya balik lagi ke diri kita sendiri. Nah, biar makin semangat ya, aku mau bagi-bagi THR seperti yang tadi aku bilang, kan udah senyum-senyum aja nih. Ya, aku mau bagi-bagi THR, caranya adalah ya, banyak amat, kan buat bagi-bagi ya, buat lebaran. Caranya adalah kalian cepet-cepetan raise hand ya, dan hanya boleh menjawab dalam 5 detik. Kalau gagal, kita ulang, raise hand lagi, gitu. Paham? Kasih jempol kalau paham. Oke, mantap. Sudah siap untuk Word THR? Oke, siap-siap ya. Bentar, di close dulu. Oke. Siap? Sebutkan 4 pemicu stres. 1, belum. Dalam hitungan ketiga, raise hand. Oke, siap? 1, nah, masih ada yang raise hand. 1, 2, 3. Daren. Manajemen 1, waktu yang buruk, merasa di 2, luar kendali atas diri, 3, selalu berkata iya, sama kurang 4, memberi waktu 5. untuk diri sendiri. Oke, mantap. Kita lihat jawabannya. Iya, betul ya. Ada manajemen waktu yang buruk, merasa di luar kendali atas diri, selalu berkata iya, sama kurang memberi waktu untuk diri sendiri. Oke, selamat ya Daren. Sudah mendapatkan THR, Tokopedia Gift Card. Nanti akan diakumulasikan sama tim SIB. Oke, selamat. Nah,
tadi kita udah